Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran ilmu pengetahuan alam, materi objek IPA dan pengamatannya, kelas 7 semester 1. Dalam objek IPA, kita mempelajari seluruh benda alam dengan segala interaksinya. Objek IPA dibagi menjadi dua. Pertama, objek biotik, dan kedua, objek abiotik. Objek biotik berkaitan dengan komponen makhluk hidup, sedangkan objek abiotik berkaitan dengan komponen tak hidup. Objek biotik meliputi manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan lain sebagainya. Objek abiotik meliputi tanah, air, matahari, dan udara. Interaksi antara objek biotik dan objek abiotik. Contohnya, makhluk hidup dalam suatu daerah menopang kehidupannya dengan bantuan lingkungan, yaitu dengan bantuan air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Manfaat belajar IPA: meningkatkan kualitas hidup, mampu menyelesaikan masalah, memahami berbagai hal, mampu berpikir logis dan sistematis. Penyelidikan IPA. Ada 3 proses penyelidikan IPA. Pertama, pengamatan. Kedua, membuat inferensi. Dan ketiga, mengkomunikasikan. Proses pertama yaitu pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera berupa mata dan melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Pengukuran dalam pengamatan, contohnya timbangan untuk mengukur berat badan dan meteran untuk mengukur panjang. Proses yang kedua yaitu membuat inferensi atau simpulan. Dalam proses ini, kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Dalam proses ini, kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Mengkomunikasikan secara lisan dengan melakukan presentasi, secara tulisan dengan membuat laporan tertulis. Pengukuran bagian dari pengamatan. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa sih besaran dan satuan itu? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan merupakan segala sesuatu untuk menyatakan hasil pengukuran. Contoh, mengukur panjang pensil dengan penggaris. Artinya, kita membandingkan panjang pensil dengan panjang penggaris. Misalkan, panjang pensil 8 cm. Panjang pensil termasuk ke dalam besaran, sedangkan 8 cm termasuk ke dalam satuan baku. Contoh lain, mengukur panjang penggaris menggunakan jengkal tangan. Artinya, kita membandingkan panjang penggaris dengan panjang jengkal tangan kita. Misalkan, panjang penggaris 3 jengkal. Panjang penggaris termasuk ke dalam besaran, sedangkan 3 jengkal termasuk ke dalam satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang disepakati.
Contohnya, besaran panjang satuannya adalah meter, besaran massa satuannya adalah kilogram, dan besaran waktu yang satuannya adalah sekon. Satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak disepakati. Contohnya jengkal tangan, langkah kaki, depa atau dua tangan direntangkan. Dikatakan satuan tidak baku karena jengkal tangan seseorang tidak akan sama persis seperti jengkal tangan orang lain. Alat ukur, contohnya timbangan digital, timbangan gantung, meteran, mikrometer, penggaris, dan lain sebagainya. Dalam pengukuran, ada yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya didefinisikan. Contohnya, yaitu besaran panjang, satuan meter, dan lambang satuannya adalah M. Besaran massa, satuan kilogram, dan lambang satuannya adalah kg. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Contoh lain, besaran turunan kecepatan, nama satuannya meter per second, dan lambang satuannya adalah m per s. Laju pertumbuhan merupakan panjang dan waktu untuk menentukan laju pertumbuhan. Rumusnya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh soal, Kansa menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Berapa laju pertumbuhan jagung setiap harinya? Diketahui, tinggi awal 20 cm, tinggi akhir 60 cm, waktu 10 hari. Pembahasan. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Sama dengan 60 dikurang 20 cm dibagi dengan 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Konsentrasi larutan merupakan campuran antara zat pelarut yang melarutkan dengan zat terlarut yang dilarutkan. Rumusnya, K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Contoh soal, Kansa melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan G per L? Diketahui, gula sama dengan 20 gram, air sama dengan 2 liter. Pembahasan.
konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut sama dengan 20 gram dibagi 2 liter sama dengan 10 gram per liter. Materi objek IPA dan pengamatannya kelas 7 semester 1 telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.